Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasrif Tahir dengan NIM 2102045000003 dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Pembumian Peralatan dan Pembumian Netral Sistem Tenaga Listrik Modern. Adapun yang pertama yaitu definisi pembumian. Pembumian adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan arus listrik. Sistem pembumian atau grounding. Sistem ini digambarkan sebagai hubungan antara suatu peralatan atau sirkuit listrik dengan bumi. Dengan adanya sistem pembumian ini, maka keandalan sistem untuk pemanfaatan daya listrik dapat terjamin dengan baik. Kemudian fungsi pembumian atau pentanahan. Fungsi pembumian atau pentanahan adalah untuk mengalirkan arus gangguan ke dalam tanah melalui suatu elektroda pentanahan yang ditanam dalam tanah bila terjadi gangguan. Di samping itu, pentanahan juga berfungsi sebagai pengamanan baik bagi manusia maupun peralatan dari bahaya listrik. Pada saat sistem tenaga listrik masih dalam skala kecil, gangguan hubung singkat ke tanah pada instalasi tenaga listrik tidak merupakan suatu masalah yang besar. Hal ini dikarenakan bila terjadi gangguan hubungan singkat, fasa ke tanah arus gangguan masih relatif kecil atau lebih kecil dari 5 ampere. Sehingga busur listrik yang timbul pada kontak-kontak antara fasa yang terganggu dan tanah masih dapat padam sendiri. Tetapi dengan semakin berkembangnya sistem tenaga listrik baik dalam ukuran jarak panjang maupun tegangan, maka bila terjadi gangguan fasa ke tanah, arus gangguan yang timbul akan besar dan busur listrik tidak dapat lagi padam dengan sendirinya. Timbulnya gejala-gejala busur listrik ke tanah atau arcing ground sangat berbahaya karena menimbulkan tegangan lebih transient yang dapat merusak peralatan. Kemudian tujuan pembumian. Tujuan dari pembumian ada dua, yaitu yang pertama, membatasi besarnya tegangan terhadap bumi agar berada dalam batasan yang diperbolehkan. Yang kedua, menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat memberikan deteksi terjadinya hubungan yang tidak dikehendaki antara konduktor atau penghantar dan bumi. Adapun macam-macam sistem pentanahan. Yang pertama yaitu sistem pentanahan titik netral atau neutral grounding system. Sistem dengan titik netral ditanahkan adalah suatu sistem yang titik netral dari sistem tersebut sengaja dihubungkan ke tanah, baik melalui impedansi maupun secara langsung. Sistem pentanahan titik netral bertujuan untuk menghilangkan gejala-gejala busur api pada suatu sistem, membatasi tegangan pada fasa yang tidak terganggu, meningkatkan keandalan atau reliability pelayanan dalam penyaluran tenaga listrik, mengurangi atau membatasi tegangan lebih transient yang disebabkan oleh penyalaan bunga api yang berulang-ulang. Yang kedua yaitu sistem pentanahan peralatan atau grounding equipment. Sistem pentanahan peralatan adalah pentanahan yang menghubungkan bodi atau kerangka bagian dari peralatan listrik terhadap titik grounding, di mana pentanahan ini pada kerja normal tidak melalui arus pentanahan atau pembumian. Peralatan ini juga tidak jauh beda dengan sistem pentanahan titik netral, di mana keduanya sama-sama membuang arus atau tegangan lebih ke bumi melalui elektroda pentanahan. Pembumian peralatan bertujuan mengamankan badan peralatan pada saat kerja tidak normal atau terjadi gangguan yang seakan-akan badan peralatan tersebut bertegangan yang diakibatkan oleh sambaran petir atau jebolnya isolasi pada suatu penghantar atau tersentuhnya badan peralatan pada suatu konduktor yang bertegangan, sehingga peralatan tersebut dialiri oleh arus dan bertegangan, tentu berbahaya bagi manusia. Untuk itu harus diadakan pembumian. Bagian-bagian yang ditanahkan pada sistem pentanahan peralatan yaitu yang pertama, semua bagian instalasi yang terbuat dari logam yang dapat menghantar listrik dan dengan mudah disentuh manusia. Hal ini perlu agar potensi dari logam yang mudah disentuh selalu sama dengan potensial tanah atau bumi, tempat manusia berpijak sehingga tidak berbahaya bagi manusia yang menyentuhnya. Yang kedua, bagian pembuangan muatan listrik atau bagian bawah dari lightning arrestor. Hal ini diperlukan agar lightning arrestor dapat berfungsi dengan baik, yaitu membuang muatan listrik yang diterimanya
dari petir ke tanah dengan lancar. Yang terakhir, titik netral dari transformator dan titik netral dari generator. Hal ini diperlukan dalam kaitan keperluan proteksi khususnya yang menyangkut gangguan hubung tanah. Kemudian yang terakhir yaitu macam-macam pembumian elektroda. Menurut Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL 2000 ayat 3, jenis elektroda pembumian diantaranya yaitu yang pertama, pembumian dengan elektroda batang. Elektroda batang ialah elektroda dari pipa besi, baja profil atau batang logam lainnya yang dipancangkan ke dalam tanah. Pembumian dengan menggunakan elektroda batang yang mana pembumiannya ditanam secara vertikal atau tegak lurus dalam tanah. Yang kedua, pembumian dengan elektroda pelat. Elektroda pelat terbuat dari besi baja atau tembaga yang berbentuk segi empat, ditanam vertikal dalam tanah. Ukuran pelat yang biasa digunakan adalah ukuran pelat elektroda 60 x 60 cm, tebal pelat dari besi 6,30 mm, dari tembaga 3,15 mm. Pembumian dengan menggunakan elektroda pelat sudah jarang dipakai karena tidak menguntungkan. Yang terakhir, pembumian dengan elektroda pipa atau strip. Elektroda pipa sering juga disebut elektroda pipa yang berbentuk lempengan pelat tipis, kecil dan panjang. Bahan yang dipakai biasanya dari tembaga yang berbentuk X yang mempunyai bentuk memanjang dengan cara melingkar dan ditanam pada kedalaman sampai 1 meter dari permukaan tanah. Untuk memperoleh tahanan yang rendah biasanya diusahakan dengan elektroda yang paling panjang. Elektroda jenis ini sering dipakai pada tempat-tempat yang mempunyai tahanan tanah yang jenisnya tinggi, terutama pada tanah yang banyak mengandung batu-batuan, di mana penempatan elektroda jenis batangan pilar kurang praktis untuk digunakan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.